Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bapak Ibu jemaah pengajian Jumat subuh yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tentunya atas izin Allah, Allah mampukan kita, Allah izinkan kita pada subuh ini kita bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang tentunya kita tahu bahwa orang-orang yang istiqomah menjaga sholat subuhnya berjamaah, jaminan Rasulullah di dalam hadisnya, dia akan senantiasa ada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Man shalla sholata subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang istiqomah, terutama laki-laki, para imam ini berjamaah subuh di masjid, dialah yang berhak mendapatkan jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa Allah berikan panjang umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah baik lahir ataupun batin. Kita, keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa Allah akan limpahkan kepada kita anugerah rizki yang barokah dan berlimpah. Juga setiap langkah-langkah kita dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seandainya kelak kita menghadap Allah, kita ada dalam keadaan husnul khatimah. Tabarrukan bi umil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang lagi berada di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, ya. Biasanya kadang-kadang kita kalau sama keluarga refreshing ke taman wisata, ada yang ke Puncak atau ke Bandung misalkan, buat nge-refresh katanya. Tapi itu hanya kesenangan sesaat, ya, walaupun tidak apa-apa silakan. Tapi pulang lagi ke rumah kadang pusing lagi. Tapi Rasulullah tawarkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, ya, berarti kita sekarang berada di taman-taman surga, farta'u, singgahlah, duduk sebentar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Maka dijawab oleh Rasulullah, hilaqudz dzikri, yakni majlis-majlis zikir, yakni perkumpulan yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita ini alhamdulillah, ya, oleh Allah masih diberikan umur, kesempatan bisa senantiasa mengikuti apa? Majlis zikir, majlis ilmu. Apa korelasinya kita menuntut ilmu, ya, majlis zikir ini dengan surga?
Karena telah Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan bahwa kita duduk di masjid ini, kita mendengarkan kajian, ya, kita menuntut ilmu, kita saling sharing kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Hakikatnya kita ini adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan di tempat ini dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Dan para malaikat, Bapak Ibu sekalian, menghadiri majlis ini. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub ridham bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu hadir mengelilingi kita, ya, mendoakan kita bagi litolib, para pencari ilmu. Jadi masalah hasilnya pasti nanti beda-beda, ya, ada betul-betul yang memperhatikan 100%, ada yang 80%, ada yang 50%, itu hasilnya beda-beda. Tapi jangankan itu, mencarinya aja, duduknya aja, ya, dalam kajian ilmu itu para malaikat mendoakan. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talib. Talib itu para pencari. Li talibil ilmi ridham bima yatlub atau ridham bima yasna. Ya, yang mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kajian kita pada subuh kali ini adalah kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ya, zikir-zikir, doa-doa, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu berzikir? Allah ingatkan karakter manusia di dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Antum itu membutuhkan, kalian itu membutuhkan kepada Allah, kepada pertolongan Allah. Ya, jadi sifat dasar fitrah manusia itu butuh pertolongan. Jangankan kita, kan, presiden juga butuh bawahan, ya, ketua masjid juga butuh di sini, ya, Pak Selamat butuh bawahan, butuh yang mendampingi, saling. Apalagi dikatakan di dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, dan Allah itu, dialah, Allah diperkuat lagi, Allah huwa, Allah dialah Allah al-ghaniyyu, yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Jadi kita itu membutuhkan pertolongan Allah dan lemah, jadi butuh dibimbing oleh Allah. Kalau kita merasa kita kuat, merasa kita mampu, yakin, seyakin-yakinnya bakal banyak kecewanya dan bakal banyaknya tidak mampu. Kita datang ke masjid, Allah yang datangkan, Allah yang mampukan. Jangankan datang, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kehendaknya juga Allah yang menghendaki kita datang ke sini. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimana ketika kita keluar rumah, kita senantiasa dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Ya, masih ingat doanya Bapak? Keluar rumah gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada lanjutannya tuh. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu kan artinya bagus. Ya Allah, aku berlindung daripada tersesat atau disesatkan. Azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Au adlama au udlama, didolimi atau mendolimi, mendolimi atau didolimi. Au ajhala au yujhala alaya. Ya, berlindung kepada Allah dari apa? Dibodohi orang atau membodohi. Jadi segitu diaturnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahyu Allah melalui Rasulullah. Kita keluar rumah apa doanya? Karena kan kalau ketika keluar rumah
banyak ujiannya, banyak setannya. Takut kita digelincirkan orang, takut kita dizolimi orang, takut kita dibodohi orang, karena setan itu pasti akan selalu menggoda. Makanya ketika kita berdoa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, setan yang berkata apa? Wa kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ini gimana kita bisa mencelakakan orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa doa keluar rumah minimal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, seburu-buru apapun jangan lupa doa itu. Biasanya kita kalau kesiangan ke kantor, kesiangan ke masjid misalkan, langsung buru-buru ambil kunci mobil, ambil kunci motor, gak doa tuh. Nah itu. Jadi doanya seperti itu ya. Jadi didawamkan, istiqomahkan doa setiap keluar rumah. Di dalam bab selanjutnya, babu ma yaqulu idza arada dukhulil khala. Bab zikir ketika kita masuk WC, kamar mandi. Kira-kira Bapak kalau ke kamar mandi suka doa tidak? Ya, diajarkan oleh Rasulullah ya, bahwa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda dukhulil khala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, saya ulangi Pak doanya atau kita baca bareng-bareng coba. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Jadi kalau mau masuk WC, bismillah, Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Minal khubuthi, dari jin atau setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan atau jin perempuan. Karena kan setan atau jin itu sukanya tempat apa? Tempat kotor. Nah, biasanya kan kalau begitu masuk kamar mandi lama, itu kan ada khusus namanya setan walhan, setan air namanya itu. Jadi disunahkan ketika masuk kamar mandi, kata Rasulullah, baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa kira-kira? Pendek ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki atau jin laki-laki dan setan perempuan. Boleh di bismillah awal, boleh tadi langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh diawali dengan bismillah. Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Kata Rasulullah, penutup aurat antara mata jin dan aurat manusia atau anak Adam ya, idza dakhala al-kanif, ketika memasuki kamar mandi, an yaqula, bahwasanya dia mengucapkan bismillah ya, itu dapat tuh doa tuh ya. Nah, jadi kalau kita ngaji, ikut kajian, dipahami, diamalkan itu. Karena kalau ilmu sedikit kita amalkan, insya Allah Allah itu yang akan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Kata Rasulullah, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan atas apa-apa yang pernah dia ketahui, ya, jadi bukan sekedar pengetahuan saja, atau misalkan setelah cari ilmu itu buat debat sama orang, bukan, tapi begitu punya ada ilmunya, begitu apa yang diajarkan oleh Allah, Rasulullah, oleh para ulama kita, itu kan, kita pahami, kita ketahui, lalu kita amalkan. Ilmu lupa itu karena nggak diamalin, Bapak Ibu. Keluar rumah, masuk doa-doa setelah wudhu nanti ada, itu karena nggak diamalkan kalau kita lupa. Nah itu ya, jadi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu aja yang ma'ruf, sebenarnya ada doa-doa yang lain. Lalu apa bolehkah kita ketika di kamar mandi misalkan bicara, kadang bicara sendiri, kadang ada tuh yang nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah maka kata Rasulullah, yaqrahu adz-dzikru wal kalam hina qada'il hajat sawa'un kana fis sakhra aw fil bunyani wa sawa'un fi dzalika jami'ul azkar wal kalam illa kalam ad-darurah, hatta qala ba'da ashabuna idza atasa la yahmidallahi ta'ala wa la yushmit atisan wa la yaruddu salam wa la yujibul muadzin wa yakunul musallim muqassiran. Berbicara dan berzikir ya
sementara dia sedang dalam keadaan hajat itu dimakruhkan. Jadi tidak boleh ketika kita di toilet buang hajat kita berbicara, ya. Baik di sini ada katakan dalam bangunan atau padang pasir, karena dulu kan zaman Rasulullah nggak bangunan semegah atau ilah ini nggak ada, gitu kan. Jadi toiletnya itu memang di padang pasir gitu, agak terbuka. Nah, kecuali katanya bicara darurat, mungkin bicara daruratnya seperti ini. Kita nanyain lagi di toilet, tiba-tiba misalkan pasangan kita nanyain, "Pak, di mana kunci mobil?" Nah, cuma ngomong, "Oh, itu di lemari," ya itu nggak apa-apa. Darurat gitu. Sehingga para ulama Syafi'iyah mengatakan jika seorang bersin maka tidak membaca tahmid, juga tidak menjawab bersin lainnya. Kemudian tidak menjawab salam. Ataupun tidak menjawab azan, karena kan lagi di toilet misalkan kedengeran nih ada, jangan dijawab, karena nanti ada sunnahnya. Azan itu memang harus dijawab. Kalau kita di sini misalkan ada muadzin, itu harus dijawab. Allahu Akbar, jawab. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Itu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya, bahkan ada doanya setelah adzan yang akan menyebabkan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah. Nah itu, jadi dilarang ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di kamar mandi, kita melakukan aktivitas misalkan berbicara, apalagi berzikir. Hukumnya apa? Hukumnya makruh tanzih, ya, tidak sampai haram. Babun nahyu anis salam alal jalisi liqada'il hajat. Begitu pula kita pun dilarang mengucapkan salam ya kepada orang yang lagi berbuat hajat. Itu masuk. Kemudian keluarnya, apakah keluarnya berdoa lagi? Diajarkan doa oleh Rasulullah. Apa doanya? Di dalam Sunan Abi Dawud, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ada yang cukup ini, gufronaka. Karena di dalam toilet kata nggak ingat Allah, nggak dikir, begitu keluar gufronaka, ya, gufronaka. Jadi cukup doanya itu gufronaka, ya, semoga engkau mengampuni ya Allah, gufronaka. Atau ada doa yang sering biasa kita baca, apa? Yaqulu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil ada wa afani. Aku memohon ampunan kepadamu, ya, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'anil ada, yang telah menghilangkan gangguan kepadaku, wa afani, dan menyelamatkanku. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, doa ketika keluar WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa afani, ya. Atau misalkan kita terlalu panjang, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada, cukup doanya ghufranaka. Karena tadi di WC enggak berzikir, ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, insya Allah berpahala, karena doa wal ibadah. Kita terus berdoa, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dibimbing terus oleh Allah, didampingi oleh Allah. Insya Allah seseorang yang didampingi atau dibimbing oleh Allah, hidupnya tidak akan tersesat, karena selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu ma yaqulu idza arada sabbil ma'il wudu au istiqah. Jadi selanjutnya adalah bab tentang zikir-zikir di dalam wudu, ya. Tapi di sini insya Allah saya sampaikan di awalnya aja sama akhirnya. Sebenarnya para ulama mengajarkan, ya, zikir ketika kita membasuh muka, gimana, Allahumma bayyid wujuh, ya Allah bersihkan wajahku kama tabyaddu wujuh ibadah, ya. Nah, itu mah para ulama. Sedangkan Rasulullah di sini dikatakan yustahabu ayyaqula bismillah kama qaddamnahu. Disunahkan membaca basmalah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, ya, sebelum di bab ini. Jadi ketika wudhu Bapak jangan lupa sebelumnya itu cukup bismillah, tapi itu tidak wajib. Yustahabu ayyaqula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa in qala bismillah kafa qala as-sabuna fa in taraka tasmiyah fi awwalil wudu atabiha fi athnaihi fa in taraka hatta faragha faqad fata mahallaha fala ya'ti biha wudu'uhu sahihun sawa'un tarkuha. Jadi disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mulai berwudu atau cukup bismillah, ya. Kalau Syafi'iyah mengatakan membacanya itu bisa di awal, kalau lupa di pertengahannya, kalau tiba-tiba lupa nggak baca bismillah nggak apa-apa, sah wudunya, ya, seperti itu. Nah, cuma pahalanya
Pokoknya sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi aktivitas apapun ya, dzibal yang mempunyai nilai baik, awali dengan bismillah kata Rasulullah. Kalau tidak diawali dengan membaca bismillah, fahuwa aqta. Aqta itu terputus. Ya, gimana kalau misalkan jalan tiba-tiba terputus? Nggak bisa dilewati kan? Au ajdar, au ajdam, cacat kata amalannya, perbuatannya cacat. Jadi apa-apa baca bismillah. Namun yang sering saya rasakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar aja jaga sholatnya, jaga baca Qurannya, ini bismillah itu dengan sendirinya tiba-tiba mau minum bismillah, mau langkah bismillah, ini mulut tuh nggak tahu. Ada yang membimbing untuk membaca bismillah. Beda kalau kita, saya pengen bismillah nih, tapi sholatnya malas, tapi baca Qurannya, zikirnya malas. Malas aja mulut itu. Ya, karena tadi nanti ada ayatnya ketika ke masjid Rasulullah ya, ketika subuh apa yang dibaca. Nah itu, jadi bismillah. Kemudian langsung aja setelah wudhu, selesai wudhu, Bapak Ibu sekalian sering doa, harus doa. Wa yaqulu ba'dal faragi minal wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau dipanjangin, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, doanya bagus Pak. Pertama, syahadaten. Setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah yang sendiri, tidak ada yang menemani. Wa asyhadu anna Muhammad, yang kedua syahadat Rasul. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang taubat. Karena kita nggak tahu seharian itu, pada ngomongin orang, kadang caci maki orang, itu kan? Banyak dosa-dosa yang kadang kita tidak sadari, yang kita lakukan. Maka minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang termasuk kembali kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Ya, coba kita ulangi doanya Pak. Ikuti, asyhadu alla ilaha illallah ya, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah itu ya, jadi dibaca setelah wudhu, misalkan selesai wudhu, selesai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Enggak apa-apa kalau belum hafal ya dibaca. Itu kan bisa, itu karena biasa. Dibaca dulu gitu kan, pakai enggak dihafal. Selanjutnya babu ma yaqul ila tawajjuh ilal masjid. Nah, zikir ketika ini bab yang memang kita lakukan sehari-hari ya. Sebenarnya kan ada 1000 bab, 1000 lebih lah bab. Cuma kita karena nggak mungkin sebulan sekali itu kan 12 pertemuan selesai enggak. Di mana yang istilahnya kita bisa amalkan dalam sehari-hari, dan itu insya Allah bisa mendapat atau menjadi paham. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ila muslim ilal masjid. Ini kalau ke masjid kira-kira zikir enggak? Nah, diriwayatkan katanya di dalam Sahih Muslim ya, Ibnu Abbas fi baitin khaditi Maimunah radhiyallahu anha. Jadi pada waktu Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anhu ya, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai tahajud, Bapak Ibu sekalian ya, maka beliau Rasulullah langsung pergi ke masjid selesai tahajud, karena kan rumah Rasulullah dengan masjid itu dampingan ya. Kalau kita memang agak jauh ya, dari klaster mana gitu kan.
Yang paling dekat ini Pak Ketua yang paling dekat di Den Haag. Nah, maka Rasulullah mengucapkan, ini doanya Masya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi khalfi nuran wa min amami nuran waj'al fi fawqi nuran wa fi tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Kenapa ada tulisan di depan, belakang? Ya karena setan itu ada depan, belakang, godanya itu kan di samping kita. Maka di sini dikatakan Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya. Cahaya itu kan untuk menerangi dari kegelapan. Jangan sampai hatiku ini jadi gelap, suudon sama orang lain lah, itu kan, iri sama orang lain. Wa fi lisani nuran, ya Allah jadikan lisanku cahaya. Ya dipakai berzikir, bukan untuk mencaci maki orang atau dipakai untuk apa? Ngegosip, ghibah dan sebagainya. Waj'al fi sam'i nuran, ya Allah jadikan pendengaranku cahaya. Jangan sampai pendengaran kita didengarkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena semuanya ini akan bersaksi. Dalam surah Yasin kan dikatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, Allah tutup mulut kita. Mulut yang suka bohong, ya, mulut yang suka menghina, Allah tutup rapat-rapat. Wa tukallimuna aydihim, justru tangan yang akan ngomong, ya Allah, ya saya yang nampaknya, saya yang ngambilnya. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang akan bersaksi, ya Allah saya dulu yang melangkahnya. Nah, kalau langkah ke masjid kan orang yang memperbanyak kasratu turuk, memperbanyak langkah ke masjid, lebih banyak pahalanya. Maka minta kepada Allah, wa fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran, ya Allah jadikan penglihatanku cahaya. Jangan sampai mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau bisa ini melihat Al-Qur'an, bacaan-bacaan yang bermanfaat. Jangan sampai mata ini ya Allah nanti jadi saksi di akhirat nanti. Ya Allah saya yang sering melihat yang haram-haram. Astagfirullah. Waj'al fi khalfi, nah dijelaskan ya, sangat rinci Rasulullah. Jadikanlah di belakangku cahaya, amami di depanku cahaya. Waj'al fi fawqi nurun wa fi tahti Allahumma atini nuran. Ya Allah berikan aku cahaya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa berdoa seperti itu. Itu Rasulullah. Jadi kita itu tidak apa? Tidak lepas dari zikir kepada Allah. Karena zikir itu adalah perisai dari setan. Sering saya katakan bahwa setan itu dari mulai bangun itu datang hadir. Dari bangun aja udah masalah, bangun jangan, kayaknya kepala ini agak berat ini, bangun enggak, sholat malam enggak sholat. Setan kan diikatkan 3 ikatan itu, salah satu ukdah itu bilang lailun tawil, malam yang panjang. Itu udah masalah, bangun enggak, udah bangun ini keburu sholat malam enggak, keburu sholat, masalah juga. Begitu ke masjid terus digoda, maka minta berzikir kepada Allah, perlindungan kepada Allah, supaya Allah bimbing kita. Kalau misalkan Allah nggak bimbing kita, tentunya yang mendominasi akhirnya apa? Bimbingan setan. Nah, jadi doanya tadi Bismillahi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Nah, biar nggak ngantuk kita baca coba. Allahumma ja'al, coba, fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Nah, di ujungnya ya Allah anugerahkan kepadaku nuran, cahaya, nur. Ya Pak Nur, memang tidak ada Pak Nur. Enggak ada Pak Nurnya. Nur cahaya, Pak Nuruddin cahaya agama. Satu lagi doanya ini bagus juga nih, supaya dihindarkan dari
begitu keluar itu timbul sifat angkuh, sombong, ria, sum'ah, ya, ingin disebut paling rajin dan sebagainya, maka doanya gini kata Rasulullah, Bismillahi amantu billah wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Panjang nih. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji hada fa inni lam akhrujuhu asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ibtigha'a mardatika wa ibtigha'a sakhatika as'aluka an ta'idani minan nar wa tudkhilanil jannah. Panjang. Gini nggak apa-apa, tapi artinya pahami aja nanti ya. Gini. Jadi minta bismillah dengan menyebut Allah, tawakkaltu 'ala Allah, amantu billah. Ya Allah, aku beriman, aku yakin kepadamu. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Ya Allah, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, dengan hak, maka sungguh aku tidak keluar dengan angkuh, sombong, ria, dan sum'ah. Akan tetapi aku keluar ini demi mendapatkan ridhomu dan takut akan murkamu ya Allah di akhirat nanti. Aku memohon kepadamu agar dilindungi dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, jadi keluar. Terakhir masih ada waktu ya. Masuk nih, masuk sama keluar masjid ini sudah ditempel di sini ya Pak ya. Masuk masjid. Nah ini hadisnya. Ketika masuk masjid jangan lupa doa juga. Ya, ada doa yang diajarkan ketika masuk masjid. Nah, doa pendeknya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, iftahli, bukakan kepadaku abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Nah, di sini dikatakan Bismillah, ya, wa yuqaddimu rijlahu fil yumna fid duhul. Jadi membaca bismillah, kemudian wa yuqaddimu, mendahulukan rijlahu al yumna. Jadi kakinya diatur, kaki kanan dulu ke masjid, jangan kaki kiri. Jadi begitu ke masjid, langkahkan dengan kaki kanan. Nah, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wa yuqaddimu al yusra fil khuruj. Jadi ketika keluar yang didahulukan apa? Kaki kiri. Ya, jangan kebalik. Nanti kalau ke toilet itu, ke toilet masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, kalau ke masjid ini ya, masuk kaki kanan. Langkahkan dengan kaki kanan, kemudian doanya tadi, kemudian ketika keluar melangkah dengan kaki kiri. Nah, doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, bagusnya digabung Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjid fayusallim 'alan nabi. Ya. Salam kepada Nabi, ya bersalawat. Jadi gini, yang bagusnya. Masuk bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana Pak? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru Allahumma ftahli abwaba rahmati. Itu masuk. Keluar sama kaki kiri, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi begitu keluar kan kita minta karunia Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu min fadlik, dari karuniamu. Banyak karunia Allah, dari mulai kesehatan, keluarga dijaga oleh Allah, diberikan harta, ya, dicukupkan. Itu karunia Allah, itu sangatlah besar. Baik, kita baca terakhir. Coba, mau masuk masjid, kita kakinya kaki apa? Kanan. Doanya gimana? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar kakinya kaki apa? Kiri. Apa doanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, ya, itu aja pada pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kesananya ada bab tentang apa yang harus dilakukan di masjid dan larangan mengumumkan kehilangan di masjid dan transaksi, ya, tijarah, ada khusus babnya. Baik, karena udah mau masuk suruh ya, 1 menit lagi masih lama ya, 48. Kita akan akhiri dengan
Doa Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah. Biasanya Rasulullah SAW setelah kajian diakhiri dengan kafaratul majlis atau doa yang diaminkan oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadza illa ghafartah. Ya Allah, jikalau kami yang dari rumahnya membawa dosa-dosa yang belum Engkau ampuni ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jadikan saat ini dan tempat yang Engkau muliakan ini adalah saat ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kesalahan kami yang tersembunyi ataupun terang-terangan ya Allah, kesalahan yang Engkau lebih tahu dari kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa keluarga kami ya Allah, anak istri kami ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami masih ada ya Allah, kami mohon sayangi mereka ya Allah, lindungi mereka, ampuni dosa-dosanya ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada, kami mohon lapangkan kuburnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima iman Islamnya ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di surgamu ya Arhamar Rahimin. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jikalau kami dan keluarga kami diberikan ujian hidup ya Allah, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami ataupun lingkungan sosial kami mohon ya Allah, berikan solusi dari setiap ujian yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, berikan kelapangan dari setiap kesempitan yang kami hadapi ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Ya Allah, jikalau kami dan keluarga kami masih diamanahi hutang piutang yang belum bisa kami lunasi ya Allah, kami mohon berikan kepada kami rizki yang barokah dan berlimpah ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jikalau kami dan keluarga kami diberikan rasa sakit lahir ataupun batin ya Allah, kami mohon angkat penyakit kami ya Allah, dan keluarga kami ya Allah, berikanlah kesehatan kami seperti sedia kala ya Arhamar Rahimin. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan yang sulit menjadi mudah ya Allah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan segala keperluan kami ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran ya Allah, kesabaran dalam membimbing putra-putra kami, keluarga kami ya Allah. Mereka amanah yang suatu saat kami harus bertanggung jawabkan di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jikalau Engkau panjangkan umur kami, kami mohon mulai saat ini ya Allah, berikan kekuatan untuk kami bisa menjadi lebih baik lagi ya Allah. Bimbing kami ya Arhamar Rahimin, dan matikan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, karena kami tahu kami pasti akan mati ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan di tempat ini, kami mohon kumpulkan kelak kami di surgamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.